Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Maulana Ruhyat dengan NIM 2403089 Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan tutorial uji homogenitas. Tapi sebelum itu, kita akan mengulas sedikit materi tentang uji homogenitas. Pengertian dari uji homogenitas sendiri adalah sebuah uji statistik untuk menentukan apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians, tingkat sebaran atau keragaman yang sama atau tidak. Uji homogenitas juga menjadi prasyarat penting sebelum melakukan uji statistik lanjutan. Kriteria pengujian dari uji homogenitas menurut Djoko Widianto tahun 2010, dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak homogen. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka data dianggap homogen. Uji homogenitas sendiri menjadi prasyarat untuk uji lanjutan yang akan dilakukan. Misalnya, jika ada dua kelompok dengan data normal dan data homogen, maka uji lanjutannya adalah uji T-independen. Jika ada dua kelompok dengan data normal tetapi tidak homogen, dilakukan uji T-Welch. Jika ada dua kelompok dengan data yang tidak normal dan juga tidak homogen, maka dilakukan uji Mann-Whitney. Jika ada lebih dari 3 kelompok dengan data normal dan homogen, dilakukan uji one-way ANOVA. Jika ada lebih dari 3 kelompok dengan data normal tetapi tidak homogen, dapat dilakukan uji Welch-ANOVA. Jika ada lebih dari 3 kelompok dengan data tidak normal dan juga tidak homogen, dilakukan uji Kruskal-Wallis. Sedangkan jika ada kelompok berpasangan dengan data normal, dilakukan uji T-paired, dan kelompok berpasangan dengan data yang tidak normal, dilakukan uji Wilcoxon. Selanjutnya adalah contoh ujinya. Terdapat nilai ujian mata kuliah pengembangan koleksi dari dua kelas yang berbeda di program studi perpustakaan dan sains informasi. Berikut data yang sudah disiapkan, nilai ujian pengembangan koleksi antara kelas A dan kelas B. Sebelum masuk ke SPSS, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini, H0 adalah varians nilai ujian mata kuliah pengembangan koleksi kelas A dan kelas B sama. Sedangkan H alternatifnya adalah varians nilai ujian mata kuliah pengembangan koleksi kelas A dan kelas B tidak sama. Langsung saja kita masuk ke menu SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy nilai kelas A, lalu dimasukkan ke sini, dan nilai kelas B disimpan di bawahnya. Setelah seperti ini, kita kembali lagi ke atas, ke nomor 1, lalu untuk kode kelasnya. Dilanjut ke kode kelas B, nomor 2, simpan di sini. Jika semua nilai sudah terinput, kita langsung pergi ke variabel view. Untuk variabel pertama, kita akan ganti namanya menjadi nilai underscore ujian. Dan untuk variabel kedua, kelas. Untuk desimal, kita akan menggunakan 0 desimal, dan untuk label di sini, nilai ujian akan diberi label nilai ujian pengembangan koleksi, dan untuk label kelas. Karena di kelas ini ada dua variabel, di values kita bisa tambahkan value 1 kita beri label kelas A, lalu di add, dan value 2 kita beri label kelas B. Oke. Untuk measure, di nilai ujian kita menggunakan scale dan di kelas kita nominal. Setelah itu kita kembali lagi ke data view. Lalu di atas ini ada klik menu analyze. Lalu compare means dan juga klik yang one way ANOVA. Untuk nilai ujian pengembangan koleksi ini kita letakkan di
dependent list. Dan untuk kelas, kita letakkan di faktor. Sebelum itu, kita harus mengecek terlebih dahulu di option apakah homogeneity variant testnya sudah diklik. Jika sudah, kita continue, lalu kita klik OK. Jika kita lihat di sini, nilai signifikansi based on means dari nilai ujian pengembangan koleksi bernilai 0,316. Jika dilihat lagi dari materi awal tadi, menurut Djoko Widianto, kriteria pengujian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dianggap homogen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ujian pengembangan koleksi dari kelas A dan kelas B memiliki variansi yang sama atau homogen. Dan setelah itu dapat disimpulkan juga bahwa H0 diterima dan H1 atau H alternatif ditolak. Cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.